Gus Muhaimin. Nanya singkatan, SGIE. Carbon capture, SGIE, ya. Iya. Kalimat-kalimatnya umum, kata-kata sebenarnya bukan masalah umum, itu di dunia ekonomi. Ini kan ekonomi. Mungkin. Ini di dunia ekonomi. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah, ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy, ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya, karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Nggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti atau Caimin tentang misalnya bank syariah ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris tapi dia ngomongnya SGIE tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah. Kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih. Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo. Dari 2014 sampean ini mendukung Prabowo. Kami ini dari 2014 saya nih tidak mendukung Prabowo. Kami ini semua orang istiqomah nih, kita semua ini. Yang nggak istiqomah itu kan cuma Pak Jokowi sebenarnya. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua. Hadir. Oh, jauh sekali. Wah, luar biasa. Oh, Papua juga, Ibu. Mana? Merauke. Manokwari. Wah, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri. Tadi ada dari Turki, Mesir. Ada juga. Daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Proud netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada
dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita mau lihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam satu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu para kepala segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru kena diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari cuplikan video sebelumnya yang dimana kita lihat bahwa ada ini sudah lama sebetulnya videonya gitu ya, masalah debat cawapres yang masalah SGEI yang katanya Gibran menggunakan kata SGIE bertanya kepada Gus Muhaimin Iskandar pada debat cawapres lalu. Ya sudah lama sekali ya. Jadi banyak mengatakan Gibran ini tak bisa berbahasa Inggris, padahal beliau lulusan luar negeri. Singapura kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah sih Singapura. Ya gitulah kira-kira. Nah tapi nampaknya juga kalau kita mau lihat memang betulkah Gibran tidak tahu bahasa Inggris, saya rasa pasti tahu lah ya. Sekelas Wapres kan yang kali nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya, apalagi bagaimana nanti ketemu dengan orang luar gitu ya. Tapi saya nggak akan jauh membahas ke sana. Ini masalah pidato saja. Tidak masalah bahasa. Bisa juga sih. Beberapa hari lalu, beberapa minggu, beberapa bulan mungkin, masalah pidato Gibran yang viral di media sosial, masalah pidato para-para. Ya, ini para-para bapak-bapak, para-para ibu-ibu, ibu-ibu nyai dan sebagainya. Itu pidato dari Gibran. Jadi sekilas saya memperhatikan bahwa ibu-ibu di sana tertawa, terbahak-bahak mendengarkan Gibran saat pidato. Sempat juga di sana Gibran menyatakan, oh ya serba salah ya Bu ya. Oke, sahabat-sahabat ya semua dan sebagainya itu disampaikan oleh Gibran ya. Jadi alangkah lucunya gitu ya, mungkin orang-orang di sana, Bapak Ibu dan segala macamnya yang ada di sana, yang hadir pada saat itu menertawakan Gibran. Apakah pernyataan Gibran itu selucu itu, sehumoris itu? Atau memang Gibran nggak ngerti pidato sama sekali? Nah ini kan menjadi pertanyaan saya juga kepada pemirsa, nanti boleh dijawab di komentar pada video ini. Nah lalu kemudian ketika misalnya sekelas Wapres ketika berpidato malah dianggap seperti itu, ditertawakan. Nah saya rasa teman-teman mungkin kayak berpikir bahwa wah ini anak kok nggak mencerminkan dirinya sebagai wakil presiden ya, kayak nggak punya wibawa sama sekali gitu ya, ditertawakan. Itu banyak sampai orang ngeditnya itu perabot gitu ya. Teman-teman mungkin pernah dengar tuh videonya ya di TikTok ya, saya yakin Anda juga sudah mendengarkan hal itu. Tapi konteksnya adalah ketika memang sekelas wakil presiden berpidato pun seperti itu ya, makanya banyak orang yang menghujat gitu ya.
banyak yang mengkritisi, banyak yang mengkritik pedas, juta-juta pedas bahwa inilah sosok Gibran yang memang belum siap, malah dipaksa untuk siap. Ibaratnya jadi semacam karbitan lah gitu ya. Harusnya belum matang, karena dikarbit ya dipaksa untuk matang. Kalau berbicara mengenai buah-buah seperti itu. Nah, lalu kemudian teman-teman, inilah yang perlu menjadi sebuah evaluasi sebetulnya, menurut saya menjadi sebuah pelajaran penting kepada Mas Wapres kita Gibran Raka Buming Raka. Bagaimanapun beliau sebagai wakil presiden ya menunjukkanlah wibawanya bahwa ini loh saya sebagai wakil presiden yang dulu menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan problem kontroversi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di tengah-tengah pengamat politik, ya para kaum intelektual yang mempersoalkan masalah pencalonan Gibran di 2024 lalu ya, di 2023 kalau nggak salah ya, putusan AMK, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan 90 tahun 2023 pada saat itu. Nah, harusnya beliau mencerminkan karena sudah menimbulkan problem di sana, tentu ini loh saya, meskipun dirubah aturannya, karena saya mampu untuk sekelas wakil presiden, saya mampu tunjukkan, harus seperti itu. Jangan sudah ada problem, sudah ada persoalan pada saat itu, ketika sudah jadi sebagai wakil presiden ya malah seperti itu juga. Ya pantas masyarakat berpikir, wah inilah kalau dipaksakan. Karena kan memang secara usia beliau belum cukup pada saat itu, belum memenuhi syarat minimal usianya pada saat itu. Nah, jadi banyak mengatakan bahwa Gibran ini karena dorongan bapaknya, karena dorongan Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu. Karena ada orang dalamnya, Paman Gibran, Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang memang pada saat itu dia langsung diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK, digantikan oleh Pak Soehartojo pada saat itu. Yang juga Pak Soehartojo di mana ketika kita melihat beliau yang yang berperan penting juga pada saat sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Kita melihat beliau dulu ya sampai raut wajah sedih dan sebagainya, ingin berusaha berupaya mengembalikan marwah MK yang memang sudah ya rusak di mata masyarakat lah gitu ya, terkait keputusan dan sebagai keputusan 90 dan seterusnya. Tapi pada sengketa Pilpres ya sama aja juga mengecewakan gitu ya. Bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang yang lain itulah keputusan yang diinginkan seperti itu. Nah, lalu kemudian teman-teman perlu kita ketahui bahwa ya kalau kita memang kecewa pada seseorang ya jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Begitupun ketika kita mendukung, jangan terlalu fanatik gitu ya. Jangan terlalu fanatik. Membenci jangan terlalu fanatik juga, jangan mendukung juga jangan terlalu fanatik juga. Ya fair-fair aja. Kita puji ketika layak dipuji, kita kritik ketika ada kesalahan yang dilakukan. Ya kritik ini salah satu notifikasi lah bagi mereka-mereka yang menjabat sebagai pejabat apapun itu, pejabat publik tentunya gitu ya. Ketika kita mengkritik itu kan sebagai sinyal notifikasi bahwa sudah seberapa jauh melangkah, sudah seperti apa yang dilakukan, apakah ada yang salah atau ada yang tidak suka atau ada dampak efek negatif terhadap masyarakat atau lingkungan dan sebagainya. Itu kan menjadi notifikasi untuk mengevaluasi dan mengkoreksi agar lebih baik ke depan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.